بشرفه أن يحضر Syaikhul Majlis. Syekh Iqbal tadi sudah menyampaikan pelajaran. Ada hikmah di balik terplesetnya lisan atau ucapan. Di sisi lain, Allah punya rencana, Allah punya keinginan untuk mengangkat martabat kedudukan kemuliaan seseorang melalui kalimat atau kata-kata seorang yang memang Allah sudah tentukan waktunya, skenario Allah yang tidak satupun mampu menyingkap hikmah di balik satu kisah atau kejadian. Ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid ayat 23 dan 24. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidak ada satu kejadian yang terjadi di muka bumi ini, bahkan di daratan, di lautan, ataupun yang terjadi kepada seseorang, illa fi kitab, kecuali semua sudah ditulis oleh Allah, ditentukan oleh Allah. Mungkin karena doanya, karena keinginannya, karena kerinduannya Pak Sun Haji untuk segera menjadi tamu Allah, menjadi tamu Rasulullah SAW melalui lisan kalimat hanya satu kata, ternyata itu cukup bisa menjadi wasilah Pak Sun Haji dengan keluarga segera bersimpuh di Baitullah dan menjadi tamu istimewa Rasulullah SAW. Dan malam ini pun sepertinya kita yang berangkat, kita yang mengaji, kita yang duduk, tapi hakikatnya Allah semuanya sudah menentukan, sudah mentakdirkan. Bahkan sebelum kita diciptakan, di zaman azali sudah ditetapkan, hari ini, malam ini, detik ini, menit ini kita dipertemukan dengan guru-guru bidata cinta. Bahkan mungkin sering di antara jamaah bermimpi pernah bertemu dengan si A, si B, si C dan seterusnya. Begitu ketemu di satu tempat, dia terngiang-ngiang itu, sepertinya pernah ketemu dengan antum ya. Kapan ya? Ternyata apa? Itu sebulan yang lalu sudah dimimpikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ingin sisa umur kita pandai-pandai bersyukur dengan karunia Allah, nikmat Allah. Enggak bunuh diri juga tidak, karena semua tidak kebetulan. Enggak ada yang kebetulan, kisahnya aja seperti itu. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memanggil hambanya, mengundang hambanya melalui skenario Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga menjadi pelajaran buat kita. Yang kedua, salamatul lisan haifidul lisan. Ya, siapapun yang mengucapkan, siapapun yang menyampaikan, apapun yang kita katakan, mudah-mudahan ya tatafakkaru qabla an tatakallam. Ya, artinya ayo berusaha, berupaya untuk memikirkan apakah kalimat ini manfaat dan tidak ketika kita ucapkan. Kalau tidak, apa kata Rasulullah? Lebih baik buang. Sampai dikatakan dan diabadikan oleh Syekh An-Nawawi dalam kitab Arba'in, ya, Arba'in Nawawi itu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Maka kalau beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, berkatalah apa yang baik. Kalau enggak, maka lebih baik diam. Nah, mudah-mudahan ada hikmah semuanya itu. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya karena akan disambut oleh guru kita tercinta. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.
Abdoin kal mayit, ya mau nggak mau harus ngikutin. Kamu seperti mayit. Beliau sudah menyampaikan 10 menit, ya insya Allah tambah 10 menit lagi. Sudah ngangkat tongkat suara beliau. Baik, ada kisah menarik tentang rasa syukur kita yang harus kita syukuri setiap saat. Al-kisah, ada seorang bertemu di satu tempat, yang tempat itu insya Allah nggak diharapkan semua orang. Tempat apa kira-kira? Tempat yang nggak semua orang mengharapkan tempat itu. Tempat apa itu? Halo? Ayo yang bisa jawab dikasih hadiah nanti. Hadiahnya apa? Kalender. Berlaku sampai 1 tahun. Ustaz bawa itu. Apa? Di dunia, baru di dunia. Rumah sakit. Nah ini ada pertemuan, beliau cerita. Dilihat ada seorang yang sudah usia 78 tahun, kecapean, kelelahan, kemudian dibawalah ke rumah sakit, kemudian diberikan pertolongan dengan disiapkan oksigen. 1 hari 1 malam beliau kemudian pulih kembali. Nah, saat diperbolehkan pulang, beliau ditemui sang dokter, kemudian ditunjukkan apa, kalau selesai keluar dari rumah sakit biasanya ada apa namanya, nota pembayaran. Begitu diperlihatkan, sang kakek ini menangis. Dokter kemudian bertanya, "Wahai kakek, apakah engkau menangis karena nilai yang kau bayar ini?" Dilihat di kwitansinya tertulis 600 real. Kalau dirupiahkan sekitar 2.500.000. Sang kakek kemudian menjawab, "Tidak, hai dok, aku tidak menangis karena nominal dari bayaran ini. Aku sanggup dan bisa membayarnya. Tapi sungguh selama ini nikmat yang kurasakan 78 tahun, 1 hari 1 malam saja. Ketika kita gak mampu bernafas, ternyata harus membayar 2.500.000 1 hari 1 malam. Kalau kita hitung 1 bulan berapa? 2.500.000 kali 1 bulan berapa ya? Banyak juta. Kira-kira kalau hitung adalah jumlahnya 75 juta. Silahkan hitung. Kali 1 tahun. Halo? Kalau 1 tahun, jumlahnya kira-kira adalah 900 juta. Silahkan hitung kalau nggak percaya. Kalau umur kita 50 kali 900 tahun, berapa itu? 45 miliar. Sekarang saya tanya, umur kita rata-rata di atas 50 tahun. Coba, kita pernah nggak memikirkan bagaimana nikmat kita bernafas ini? Dan benar, sampai Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Hamba-hambaku, jika engkau menghitung-hitung nikmatku, tidak akan sanggup, tidak akan pernah bisa. Pernah suatu ketika Nabi Musa alaihissalam didatangi oleh seorang laki-laki, kemudian dengan pedenya dia meminta kepada Nabi Musa, bertanya, "Ya Musa, ya Nabi Allah, kira-kira aku nanti di surga yang mana ya?" Langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hai Musa, sampaikan kepadanya, dia tidak di surga, tapi di neraka tempatnya." Nangis orang itu, kemudian minta kepada Nabi Musa supaya dijelaskan apa yang menjadi dirinya ditempatkan neraka. Allah menyampaikan, Nabi Musa, ya Musa, sampaikan, timbanglah amal perbuatannya yang selama ini dilakukan. Walaupun dia melakukan malamnya qiyamul lail, siangnya dia tahajud, dalam satu riwayat mujahadah, jihad, hampir tidak ada maksiat yang lakukan. Tapi begitu saat ditimbang dengan kenikmatan yang Allah berikan, ternyata gak ada apa-apanya. Tersungkur beliau, kemudian istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? "Hai Musa, aku ampuni dan maafkan dia, karena rahmatku yang dimasukkan dalam surga, bukan karena ibadahnya." Sekarang kita tanya,
Ada yang ditanyakan ketika saat kenapa engkau sholat? Oh, karena ingin masuk surga. Allah bisa menjawab, kalau aku nggak ciptakan surga, berarti engkau nggak menyembah aku. Kalau ada orang yang ditanya lagi, kenapa engkau sampai sholat begitu tepat waktu, awal waktu, kenapa? Takut neraka. Berarti kalau Allah nggak menciptakan neraka, apakah engkau tidak menyembah aku sebagai Tuhan? Menjadi renungan kita. Yang mudah-mudahan nikmat kita yang Allah berikan sesempurna ini, ayo kita syukuri. Amin. Jangan lihat orang punya ini, punya ini, punya ini, belum tentu bisa merasakan nikmatnya bagaimana. Nikmat ibadah kepada Allah, tujuan kita hamba Allah. Allah ciptakan kita tujuannya satu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Setelah kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar, maka urusan Allah nanti yang mengurus hidup kita. Bahkan dunia, yakinlah kalau kita sudah taat kepada Allah, patuh kepada Allah, tunduk kepada Allah, yakinlah dunia Allah jadikan pelayan untuk kita, bukan kita yang jadi pelayan dunia. Buktikan dan amalkan. Bahkan setiap sholat pun dia akan merasakan keindahan itu, kenikmatan itu di atas segala-gala kenikmatannya. Karena apa? Saat itu dia ditatap oleh Allah, didengar oleh Allah, berjumpa dengan Allah. Bahkan dia meminta selalu di akhir saat sholatnya, ya Rabb, jangan jadikan sholat ini sholat terakhir kami, ya Rabb. Jangan jadikan kening ini kening terakhir bersimpuh di sajadah ini, ya Rabb. Berikan kembali kenikmatan ini, tahajud ini, duha ini, hingga akhir hayat kami bisa menikmati suasana seperti ini, ya Rabb. Ingin berlama-lama di atas sajadah. Makanya Syekh Iqbal beliau sudah menikmati suasana itu sampai Al-Kahfi selesai setiap Jumat. Belum tentu semua bisa menikmati itu. Mudah-mudahan kecipratan ketularan, insya Allah. 10 menit saya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.